Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Zahrani, kelas 12 IPA 4. Saya akan menjelaskan tentang pembelahan mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria. Sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Mitosis dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama adalah interfase. Pada proses interfase, terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Dan proses interfase membutuhkan waktu yang lama dibanding proses lainnya. Tahap interfase dibagi menjadi 3. Fase G pertama atau fase pertumbuhan dan perkembangan sel, ditandai dengan berkembangnya sitoplasma, organel sel, serta sintetis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya. Fase sintetis terjadi replikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan dua salinan DNA. Fase terakhir, fase gap kedua. Replikasi DNA telah selesai, terjadi peningkatan sintetis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Selanjutnya profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom, kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentrosol ke segala arah. Di tahap ini juga benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. 3. Metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak lagi terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentrometer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat, dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. 4. Anafase. Ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentrometer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang akan menuju ke kutub lainnya. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Setelah itu, sitokinesis yang merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran selular. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. 5. Telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid 2N. Selanjutnya perbedaan mitosis dan meiosis. Sel mitosis 1 berlangsung pada sel somatik atau sel tubuh. 2. Menghasilkan dua buah sel anakan yang identik dengan induknya. 3. Terjadi satu kali pembelahan. 4. Pembelahan satu dengan pembelahan lainnya diselingi fase interfase. 5. Jumlah kromosom sel anak sama dengan induknya dan sifatnya sama dengan induk. 6. Sel anak mampu membelah lagi. 7. Dapat terjadi pada organisme usia muda, dewasa, ataupun usia tua. Meiosis. 1. Berlangsung pada organ reproduksi. 2. Menghasilkan 4 buah sel anakan. 3. Terjadi 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 atau meiosis 2. 4. Antara pembelahan meiosis 1 dengan meiosis 2 tidak ada fase interfase. 5. Jumlah kromosom sel anak separuh dari jumlah kromosom sel induk. 6. Sel anak tak mampu membelah lagi. 7. Terjadi pada organisme dewasa. Sekian tentang penjelasan pembelahan sel mitosis berserta perbedaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.